Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 4 Pendidikan Biologi Universitas Khairun tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Aisyah Patadungan dengan nomor induk mahasiswa 101-902-10001. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja akhir PPG Daljab Angkatan 4 Universitas Khairun tahun 2021. Dengan materi pembelahan sel, submateri gametogenesis di kelas 12 dengan model pembelajaran problem basic learning dengan pendekatan TIPEC. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Ya, semoga semua kita di sini dalam keadaan sehat selama materi ini berlangsung, ya, Nak ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau anakku cek dulu kebersihan di bawah bangkunya. Coba diperhatikan. Kalau sudah bersih, silakan berdiri. Ketua kelas silakan mencek kerapihan setiap temannya. Silakan duduk, Nak. Ketua kelas silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Asmita, Hadir, Bu. Anugrah, Hadir, Bu. Rini Lasari, Hadir, Bu. Amatria, Hadir, Bu. Tafika. Hadir, Bu. Nah, sekarang anakku literasi dulu ya, seperti biasanya. Anakku literasi dulu ya, dengan modul yang sudah Ibu kasih. Jadi hari ini kita akan belajar ya tentang KD 3.4, yaitu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, di sini ada indikator pencapaian kompetensi yang kita mau capai hari ini ya, belajar hari ini, yaitu 3.4.6. Anakku menjelaskan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. 3.4.7 menjelaskan proses pembentukan ovum atau oogenesis. 3.4.8 menganalisis perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis. Dan 3.4.9 ini menganalisis kaitan atau hubungan antara pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis, gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, itu KD dan indikator yang akan kita capai hari ini. Anakku masih ingat materi sebelumnya? Kita belajar apa materi sebelumnya? Coba Vika, apa yang dipelajari materi sebelumnya? Pembelahan mitosis dan meiosis, Bu. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita pelajari tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Ada yang masih ingat tujuan pembelahan mitosis? Angkat tangannya yang masih ingat. Tujuan pembelahan mitosis yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak,
dan reproduksi sel. Oke, jadi tujuan dari pembelahan mitosis itu ada pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, dan reproduksi sel. Hebat ya. Nah, sekarang siapa yang tahu tujuan dari pembelahan meiosis? Husnul? Untuk pembentukan gamet. Untuk pembentukan gamet. Oke ya. Jadi untuk pembentukan gamet ini ada berapa gamet? Ada dua. Gamet apa saja? Gamet jantan dan betina. Kalau gamet jantan apa namanya? Nah, gamet betina? Oke, hebat sekali ya pemahamannya Naku hari ini. Jadi siapa yang tahu kita belajar apa hari ini? Gametogenesis itu apa? Coba Pika. Proses pembentukan gamet, Bu. Oke, hebat sekali ya, pintar sekalian aku hari ini ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gametogenesis, proses pembentukan gamet. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu, jadi bisa dicatat ini ya, Naya? Ya, Bu. Peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan ovum atau oogenesis ya. Kemudian peserta didik dapat menganalisis perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis. Peserta didik dapat menganalisis kaitan atau hubungan antara pembelahan mitosis dan meiosis, gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah? Sudah, Bu. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, Ibu menggunakan model pembelajaran PBL. Ibu akan kasih orientasi masalah berupa video nanti ya Naya. Kita nonton, baru kita amati, kita cermati permasalahan-permasalahan yang ada pada video tersebut. Kemudian yang kedua, nanti Ibu akan bentuk kelompok, anakku akan berdiskusi bersama dengan teman-teman ya, untuk memecahkan permasalahan yang ada pada LKPD yang Ibu bagikan. Yang ketiga, di sini Ibu akan membimbing anakku sekalian untuk berdiskusi ya. Membimbing penyelidikan menyelesaikan LKPD. Kemudian yang keempat itu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, anakku nanti Ibu akan kasih gabus ya. Jadi anakku menggambar nanti tentang skema gametogenesis. Itu ada spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian nanti hasil karyanya anakku kita presentasikan di depan kelas ya. Kemudian nanti yang kelima, Ibu akan analisis pemecahan masalah tersebut. Itu langkah-langkahnya kita belajar hari ini. Nah, adapun penilaian yang Ibu gunakan, ini ada penilaian afektif, ya, sikap. Jadi selama kita proses pembelajaran, Ibu akan menilai sikapnya anakku semua. Ya. Kemudian yang kedua, ada penilaian keterampilan. Nah, di situ nanti pada saat anakku dan diskusi, kemudian menyajikan hasil karya, di situ semuanya akan dinilai. Kemudian ada penilaian kognitif, ya. Jadi ada nanti pengetahuan, ada soal tes tertulis Ibu bagikan. Itu anakku kerja ya nanti di akhir pembelajaran ya, Naya? Ya, Bu. Paham? Ya, Bu. Oke, jadi hari ini Ibu akan kasih anakku video. Ya, kita akan nonton ya, Naya? Ya, Bu. Jadi nanti anakku amati apa saja permasalahan-permasalahannya yang ada pada video tersebut. Kemudian nanti anakku analisis ya, Naya? Oke, silakan ditonton videonya. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah peristiwa pembentukan sperma. Spermatogenesis
dalam tubuh laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Pertama-tama, spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis. Sebagian dari sel spermatogonium tersebut selanjutnya akan mengalami pembelahan meiosis dan berdiferensiasi dan akhirnya menghasilkan 4 sel sperma. Proses oogenesis ini akan terjadi terus hingga perempuan tersebut mencapai masa menopause. Di dalam ovarium, janin tersebut terdapat bakal ovum yang dikenal dengan sebutan oogonium. Saat berbentuk janin, oogonium dalam ovarium akan mengalami pembelahan. Proses tersebut akan berhenti saat janin sudah menjadi bayi. Dengan kata lain, proses oogenesis akan dihentikan untuk sementara waktu. Proses oogenesis belum akan berlanjut saat organ reproduksi seorang perempuan belum berkembang. Saat seseorang perempuan memasuki masa pubertas, organ-organ reproduksinya sudah sempurna. Oosit sekunder tersebut menjadi sebuah ovum. Sudah menonton videonya, Nak? Nah, bagaimana perasaannya tadi menonton? Nah, banyak yang bisa dilihat ya? Nah, Ibu mau tanya, apa tadi yang kalian amati pada video tersebut? Nah, coba Alwan. Apa yang tadi Alwan amati? Itu proses pembentukan sperma dan ovum, Bu. Proses pembentukan sperma dan ovum. Ada lagi? Pembentukan gametogenesis. Pembentukan gametogenesis. Ada lagi yang kalian amati tadi pada video? Erni? Proses spermatogenesis dan oogenesis. Proses spermatogenesis dan oogenesis. Oke. Nah, Ibu nanti kasih LKPD ya. Di situ nanti kalian analisis ya. Nah, analisis apakah tahapan-tahapan pada proses gametogenesis ya. Itu yang pertama. Kemudian anakku juga menganalisis tentang bagaimanakah proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, bagaimana perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Nah, permasalahan-permasalahan itulah yang akan anakku sekalian pecahkan bersama dengan kelompok. Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tadi, Ibu akan bagi kelompok ya. 3 kelompok ini ya. Jadi ada 4, ada 5 ya. Oke, silakan berdiri untuk membentuk kelompoknya, Nak. Bagaimana, Nak? Sudah duduk berkelompok ya? Nah, Ibu mau bagikan LKPD. Di sini ada permasalahan-permasalahan yang anakku akan bahas bersama dengan kelompok. Nah, ini kelompok 1. Ya, silakan langsung dibuka ya, Nak ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada kendala dengan penyelesaian LKPD-nya, silakan langsung ditanya sama Ibu. Ibu juga mau bagikan untuk mengembangkan hasil karyanya Nana, ya. Ini ada gabus yang Ibu mau bagikan. Silakan setiap kelompok ke depan untuk mengambil perlengkapannya. Silakan, Nak. Ini lem. Bagaimana kelompok 1? Bagaimana? Iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah selesai. Kalau di spermatogonium itu ada 46 kromosom, berarti jadi spermatosit primer itu tetap 46 kromosom. Jadi kan terbagi menjadi yang sisa itu ini tetap 46 terbagi jadi 2 menjadi 20. Kenapa spermatogenesis menghasilkan ratusan juta sperma sedangkan oogenesis hanya 1? Karena satu spermatogonium itu bisa menghasilkan 4 sel sperma, sedangkan oogenesis hanya bisa menghasilkan
1 ovarium, sedangkan 3 badan polar yang lain terdegradasi dan hancur. Tadi sudah nonton juga videonya ya, sudah baca-baca juga buku-buku modulnya, buku paketnya nak ya. Nah coba gametogenesis itu ada berapa? Ada dua. Apa saja itu nak? Sperma dan Spermatogenesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis itu apa? Spermatogenesis adalah proses di mana sel-sel germinar primer laki-laki mengalami pembelahan dan menghasilkan jumlah sel untuk spermatogenesis yang darinya spermatogenesis primer berasal setiap spermatosis primer membelah menjadi 2 spermatosis sekunder. Bagaimana tadi sudah dikerja LKPD-nya? Nah, untuk gametogenesis itu ada berapa? Ada 2. Apa saja itu? Spermatogenesis dan oogenesis. Kalau oogenesis itu proses pembentukan apa? Pembentukan sel Sel telur atau ovo. Dimulai dari mana nak? Yang pertama? Oogonium. Oke, sudah selesai LKPD-nya nak? Sudah. Oke. Ibu mau tanya-tanya sedikit tentang spermatogenesis bisa? Ini spermatogenesis ini terjadi di mana? Di tubuh semimifilus di testis. Oh iya, tubulus semimifilus di testis. Oke. Nama ini pada spermatogenesis satu spermatogenesis kalau membelah menghasilkan berapa sperma? 4. Yang bersifat apa nak? Bersifat haploid ya. Untuk membuat karya, anak tadi ibu sudah bagikan gabungnya ya. Nah, ibu juga sudah bagikan kertas HVS ya untuk menggambar di situ. Jadi untuk kelompok 1 dia gambar spermatogenesis ya bagannya ya. Untuk kelompok 2 ini menggambar oogenesis. Oke. Nah, kemudian untuk kelompok 3 ini bisa menggambar spermatogenesis dan oogenesis 2 dia gambar. Nanti untuk perbedaannya ya kita presentasikan ke depan ya. Oke. Silahkan dikerja gambarnya. Ya kasih besar-besar gambarnya supaya bisa langsung ditempel di gabusnya nanti. Bisa yang butuh spidol boleh, yang butuh spidol besar. Bagaimana nak? Sementara? Iya. Ditempel-tempel yang bagus, ya. Sementara, gambar. Iya, kasih begini ya besar-besar tulisannya. Ini 2 ya mau dibikin ya. Nah, karena perbedaannya nanti kita presentasikan. Pakai apa itu? Botol? Iya Bu. Ya, bagaimana nak? Sudah selesai semua? Sudah Bu. Iya, jadi sekarang kita mau mempresentasikan hasil karya yang anakku buat ya, dengan beserta presentasi LKPD-nya. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil karya dan LKPD-nya. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Pintrakati, saya Smita Lui, Saya Muhammad Rizal Gunung. Saya Ahmad Surdin. saya Indra. Kemudian presentasinya akan dijelaskan oleh teman kami. Kami persilakan. Proses pertama sebelum terjadi sperma yaitu yang pertama spermatogonium. Spermatogonium merupakan sel induk sebelum terjadinya sel sperma. Spermatogonium bersifat diploid yaitu mempunyai 46 kromosom. Setelah itu spermatogonium mengalami pembelahan mitosis dan berubah menjadi spermatosit. Spermatosit primer merupakan pertumbuhan dari spermatogonium setelah mengalami pembelahan mitosis. Spermatosit primer bersifat diploid yaitu mempunyai 46 kromosom. Setelah itu spermatosit primer mengalami pembelahan yang disebut dengan meiosis 1. Setelah mengalami pembelahan meiosis 1 berubah menjadi spermatosit sekunder. Dan spermatosit sekunder ini bersifat haploid yaitu mempunyai 23 kromosom.
Setelah itu spermatosit sekunder masing-masing mengalami pembelahan yang disebut dengan meiosis 2. Mengalami pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Setelah itu spermatid akan mengalami pematangan dan menjadi spermatozoa atau sperma yang bersifat haploid yang memiliki 23 kromosom. Adapun tahapan yang terjadi pada peristiwa gametogenesis, yaitu yang pertama tahapan pembelahan mitosis, yang kedua tahapan pembelahan meiosis 1 dan 2, dan yang ketiga tahapan diferensiasi. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan? Kami persilakan kepada kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan pada kelompok 1. Kapan pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 terjadi pada proses spermatogenesis dan berapa jumlah kromosom yang dihasilkan? Yaitu pada saat spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder, terjadilah pembelahan meiosis 1 sehingga spermatosit sekunder bersifat haploid. Masing-masing spermatosit sekunder melalui pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Jadi pada spermatogenesis dari proses pembentukan spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang bersifat haploid atau memiliki 23 kromosom. Itulah tadi jawaban kami. Bagaimana dengan kelompok 3? Ya, sudah terima. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baiklah, demikian hasil dari diskusi kami. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi kelompok 1. Kita beri aplaus dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Fauzan. Saya Marni Fitriani, saya Nurul Fatirwan, saya Musnul, saya Kandar Ramadhani. Jadi presentasi kami itu tentang oogenesis yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Marni. Jadi, oogenesis adalah peristiwa pembentukan sel telur atau ovum yang sel telur itu dihasilkan oleh perempuan melalui oogenesis. Oogenesis ini terjadi pada tubuh perempuan atau lebih tepatnya pada ovarium. Proses oogenesis akan berlanjut sampai perempuan memasuki masa menopause. Bahan dasar ovum adalah sel oogonium atau bakal ovum. Jadi, oogonium akan berkembang menjadi oosit primer melalui pembelahan mitosis. Oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit dan badan kutub sekunder, sedangkan badan kutub primer membelah menjadi dua badan kutub sekunder. Lalu ootit berkembang menjadi ovum yang matang, sedangkan badan kutub sekunder terdigregasi atau hancur. Sehingga per 28 hari masing-masing ovarium akan menghasilkan ovum melalui proses ovulasi, sehingga pada proses oogenesis dihasilkan satu buah ovum. Ya baik, itulah tadi penjelasan kami. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya silakan. Kapan spermatogenesis terjadi pada laki-laki dan proses ini dipengaruhi oleh hormon apa? Ya, jadi pertanyaan dari kelompok 1 yaitu kapan spermatogenesis terjadi pada laki-laki dan proses ini dipengaruhi oleh hormon apa? Jadi spermatogenesis terjadi pada saat testisnya telah menghasilkan hormon testosteron. Hal ini terjadi ketika laki-laki mengalami pubertas. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah diterima? Oke. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kita tutup, Nak. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Tri Fidianti. Saya Muhammad Alun Farhat. Saya Fitri Nilasari, saya Siti Rahmadani. Baiklah, hasil diskusi kami akan dijelaskan
spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus di testis, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Proses terjadinya spermatogenesis yaitu terjadi secara terus-menerus, mulai dari saat laki-laki memasuki masa pubertas sampai kematian organisme tersebut. Sedangkan oogenesis terjadi memiliki periode istirahat yang panjang, dimulai saat wanita masih ada pada janin, kemudian berhenti saat memasuki masa bayi sampai kanak-kanak, dan mulai kembali saat wanita mengalami pubertas sampai memasuki masa menopause. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional, yaitu sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 sel fungsional, yaitu ovum, dan 3 sel non fungsional, yaitu badan polar karena terdegradasi dan hancur. Spermatogenesis memiliki ukuran yang hampir sama, sedangkan oogenesis memiliki ukuran yang berbeda, yaitu ukuran ovum lebih besar dibandingkan dengan badan polar. Jumlah produk yang dihasilkan oleh spermatogenesis yaitu menghasilkan ratusan juta sperma, karena setiap sel fungsional dapat menghasilkan 1 sel sperma, sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 ovarium per bulan karena hanya memiliki 1 sel fungsional, yaitu ovum, dan 3 sel fungsional lainnya sudah terdegradasi dan hancur. Dan berikutnya kami juga akan memaparkan tentang hubungan pewarisan sifat dengan pembelahan mitosis dan meiosis. Hubungan pewarisan sifat dengan pembelahan mitosis dan meiosis adalah sel anakan akan mempunyai DNA hasil dari pembelahan di mana terdapat informasi genetik induk baik yang sama persis ataupun gabungan dari sifat kedua induk. Sifat induk diwarisi kepada keturunannya melalui penggandaan kromosom saat sel membelah sehingga terjadi pembagian gen dari induknya, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pembelahannya melibatkan nukleus yang di dalamnya terdapat DNA sehingga mempunyai peran dalam reproduksi makhluk hidup, yang berarti pembelahan sel memiliki peran dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Itulah hasil diskusi kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, dipersilakan. Mengapa pembentukan sel kelamin baik spermatogenesis ataupun oogenesis terjadi melalui proses pembelahan meiosis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa pembentukan sel kelamin baik spermatogenesis ataupun oogenesis terjadi melalui proses pembelahan meiosis, yaitu agar materi genetik dari sel kelamin yang dihasilkan hanya separuh dari materi genetik sel induk, yakni haploid atau N. Hasil ini untuk menjaga agar ketika terjadi fertilisasi maka akan dihasilkan materi genetik yang utuh, yakni 2N atau haploid. Itulah jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2. Apakah bisa menerima? Ya, terima. Baiklah, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Demikian hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Ini dulu tadi gambar dua-duanya ya. Nah, karena di sini kita mau membedakan ya antara oogenesis dengan spermatogenesis. Ya, Ibu mau kasih sedikit penguatan. Tadi kan anakku sudah menjelaskan ya tentang spermatogenesis dan oogenesis. Sudah digambar juga ini hasil karyanya nak ya di depan. Nah, Ibu mau kasih sedikit penguatan tadi. Ada sedikit yang tidak terjelaskan tadi. Itu pada gametogenesis ya. Gametogenesis kan ada 2, ada spermatogenesis, ada oogenesis.
ada tahapan-tahapan pada gametogenesis. Ya, ada yang bisa tahapannya. Yang pertama ada tahapan pembelahan meiosis. Ada pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Yang ketiga ada tahapan diferensiasi, ya, atau tahap pematangan. Itu juga yang terjadi pada oogenesis. Baik, kemudian spermatogenesis ini menghasilkan 4 sperma, ya, spermatozoa, di mana sifatnya itu haploid. Berapa kromosomnya? 23. Begitu juga dengan oogenesis ya, Naya? Ya, Bu. Dia menghasilkan 1 ovum yang fungsional, karena yang 3 badan polar ini non fungsional. Pada ovum ini berapa kromosomnya, Nak? 23. Jadi pada sperma 23 dan ovum 23. Kenapa dia hanya separuh dari jumlah kromosom sel induk? Ini menjaga dari genetiknya, ya. Misalnya ini contohnya, jika terjadi peleburan antara sperma dan ovum dan terjadi fertilisasi, ini akan menghasilkan apa? Zigot. Ya, akan menghasilkan zigot. Ya, menghasilkan zigot. Nah, kromosomnya berapa? 46. Nah, ini maksudnya dia menjaga materi genetiknya tetap utuh kepada keturunannya. Nah, itu. Jadi ini harus memang 23 spermatogenesis dan oogenesis juga 23. Bisa dipahami? Ya, Bu. Nah, kemudian tadi perbedaannya juga sudah dijelaskan tadi ya, Naya? Sudah bagus penjelasannya, bahwa misalnya di sini ukurannya, dari ukuran kita lihat kalau spermatogenesis ini relatif sama. Sedangkan kalau pada oogenesis dia berbeda. Di sini sudah mulai ada perbedaannya dilihat dari oosit sekunder dengan badan polar. Ya, oosit sekunder itu besar, sedangkan pada badan polar kecil. Sampai menghasilkan ovum juga demikian. Ovum itu berukuran besar, sedangkan badan polarnya berukuran kecil. Ya. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya ini melalui penggandaan kromosom, ya, melalui pembelahan sel. Nah, melalui pembelahan sel ini ada mekanisme pembagian gen. Nah, pembagian gennya inilah yang melalui pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, kalau pembelahan mitosis itu menghasilkan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk, ya. Jadi satu set kromosomnya lengkap yang dihasilkan, yaitu 46 kromosom. Sedangkan kalau pembelahan meiosis itu menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya hanya separuh dari jumlah kromosom sel induk, yaitu 23 kromosom. Kaitan atau hubungan antara pembelahan mitosis, meiosis, gametogenesis dengan penurunan sifat kepada anaknya. Ya, tadi Ibu sudah kasih penguatan dan anakku juga sudah presentasi. Ya, Nak, ya? Sekarang kita mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi ini ke awal lagi, tadi kita punya tujuan, ya. Jadi kalau kita mau buat kesimpulan pasti ke tujuannya kembali. Ya, yang pertama di sini peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan sperma. Ada yang tahu bagaimana proses pembentukan sperma? Ya, coba Luan. Coba dibaca di situ, baru nanti kita tulis di papan tulis supaya jelas. Spermatogenesis menghasilkan 4 sperma yang haploid. Spermatogenesis akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer melalui pembelahan meiosis menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Setiap spermatosit sekunder membelah menghasilkan spermatid yang akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Benar sekali, ya. Kita beri aplaus dulu untuk salah kawan. Bagus sekali. Sekarang ke kesimpulan kedua, di sini tujuan pembelajaran kita tadi menjelaskan proses pembentukan ovum. Silakan Asmita. Oogenesis menghasilkan satu ovum yang bersifat haploid dan fertil serta 3 badan kutub polar yang steril. Oogoneum akan berkembang menjadi oosit primer melalui pembelahan mitosis.
Oosit primer membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit dan badan kutub sekunder. Sedangkan badan kutub primer membelah menjadi dua badan kutub sekunder. Ootit berkembang menjadi ovum yang matang, sedangkan badan kutub sekunder terdegradasi atau hancur. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Ke kesimpulan ketiga, ini menganalisis perbedaan proses spermatogenesis dan oogenesis. Siapa yang tahu perbedaan oogenesis dan spermatogenesis? Ya, silakan Kosan. Yang lainnya mendengar ya. Perbedaan spermatogenesis dengan oogenesis, yaitu spermatogenesis terjadi pada tubulus seminivirus dalam testis dan menghasilkan 4 sel fungsional, yaitu sperma. Sedangkan oogenesis terjadi pada ovarium dan menghasilkan 1 sel fungsional, yaitu ovum. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Kosan. Sekarang kita ke kesimpulan yang keempat, yaitu menganalisis kaitan atau hubungan antara pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, gametogenesis dengan penurunan sifat dari induk kepada anaknya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan itu? Anugrah, silakan Anugrah. Pembelahan sel memiliki peran dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Sifat induk diwariskan kepada keturunannya melalui penggandaan kromosom. Saat sel membelah sehingga terjadi pembagian gen dari induknya. Mekanisme pembagian gen itu melalui pembelahan mitosis dan meiosis. Pada mitosis, sel induk mewariskan semua set kromosomnya kepada sel anakan. Sedangkan pada meiosis, sel induk mewariskan separuh dari set kromosomnya kepada 4 sel anakan. Ya, jadi sudah 4 ya kesimpulannya ya. Kita applause dulu untuk semua. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita ya. Dari awal tadi persepsinya ya sudah banyak yang menjawab ya Nak ya. Nah, kemudian tadi menonton video terus pemecahan masalahnya juga sudah bagus sekali. Ada kendala Nak tadi dalam proses? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Ada yang kurang dimengerti, dipahami tadi dalam presentasi atau penguatan yang Ibu buat? Sudah mengerti semua ya? Oke, senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau kasih soal latihan. Ya? Oke, nah sekarang kita perbaiki tempat duduknya ke semula, baru kita melakukan latihan tugas. Iya, sudah kembali duduk di tempatnya masing-masing ya. Ibu mau bagikan soal latihan tugas ya. Ini untuk penilaian kognitifnya anak Bu ya. Silakan dikerjakan. Anak-anak sudah selesai? Oke, silakan taruh saja di sebelahnya. Rial, silakan dengan Alwan mengumpulkan. Terima kasih Nak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan praktikum tentang pembelahan mitosis pada sel akar bawah. Ya, tetap jaga kesehatan dan ingat protokol kesehatan 5M ya Nak ya. Sebelum menutup pembelajaran, silakan Alwan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.